Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 19 mata kuliah pengenalan teknik mesin ITB 2024. Jadi di sini kami akan membahas mengenai produk yang telah kami pilih pada saat kunjungan ke MIS. Produk yang kami pilih itu adalah Maltese. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari Davin Prasetya dengan NIM 187, Faiz Salim dengan NIM 189, Darel Kiva dengan NIM 034, Habib Iradi dengan NIM 169, Samuel Simorang dengan NIM 078, Christopher Adrian dengan NIM 062, dan Muhammad Alvario dengan NIM 085. Sebelum langkah lebih jauh, kami akan membahas mengenai pengenalan terkait Maltese ini terlebih dahulu. Nah, Maltese ini juga bisa juga disebut dengan Geneva Drive, yang dimana adalah mekanisme roda gigi yang mengubah gerakan rotasi berkelanjutan menjadi gerakan putar terputus-putus. Di sini kami sudah menyediakan dua gambar ilustrasi untuk dapat memudahkan dalam memahaminya. Nah, di sini terdapat dua buah roda. Ini roda yang ini akan berputar secara menyeluruh, sedangkan roda yang merah akan berputar secara terputus-putus. Kedua gambar ini mirip, hanya berbeda warnanya saja. Untuk memudahkannya lebih lagi, kami juga sudah menyediakan satu buah video dari YouTube. Nah, sini kita lihat bersama. Nah, seperti yang kita lihat dan yang saya katakan, roda yang ini berputar secara menyeluruh, dan ketika pin yang ini berputar mengenai roda yang lain, akan membuat rodanya ini juga ikut berputar walaupun berputar secara uh, singkat. Nah, berputarnya tersebut akan berputar secara uh, kecepatannya konstan. Nah, hal ini dapat kita ibaratkan atau hal ini sesuai dengan aplikasi pada jam analog, di mana perputaran detik, menit, dan jamnya itu mempunyai kecepatan yang konstan dan terputus-putus. Contoh lainnya itu juga dapat dilihat pada mesin otomatisasi pada industri yang membutuhkan tingkat keakuratan yang tinggi, hmm, dan contoh lainnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai sejarahnya. Right, so the history behind the Geneva mechanism is about so it was first recognized in Switzerland in watchmaking, and back then was really important in watchmaking, and it caused like a really good shift in technology about watchmaking because back then they used the pendulum, and the Geneva mechanism really makes the clocks tick and make that basically the seconds in the clock. And also this is like really small details in in your watch, or maybe in like your everyday home furnitures, like the clock on the wall and all that. And now we still use this just for like, because nowadays people use digital and all that, so we don't really need these Geneva mechanism on watches anymore. But there is a lot of other uses like for timing. But in back in the days, it was really a big like shift, and it's not really yet certain about who made this, who created this. And nowadays, and usually in also in the 1800s, they also use it as like a projector. And in a projector they use the Gina mechanism with, so to change the like basically like frame rates,
Nowadays we call it frame rates, but like back then it was still like very static, and it's not real. It's just pictures, and it's just changing pictures all the time in a certain manner. And yeah, so that's basically the history of the Geneva mechanism. Thank you. Okay, so next I will be explaining about the applications of the Maltese mechanism, or also called the Geneva mechanism. So here, as you can see, there are four main applications that can be uh, used for this mechanism. So the first one, of course, is the mechanical watches, as you can see on the very right. Um, so the mechanism actually allows the watch to essentially create or uh, keep uh, the time, so like accurate timekeeping, and it regulates the motions of the gears inside the mechanism. So here, as you can see, uh, it's a very accurate motion, and it keeps the motion is regulated. So that's one of the functions of the mechanism. And then another application that can be used for this mechanism is the film projector. So as you can see on the very left over here, at the very bottom, um, the film projector, or the mechanism inside the film projector, ensures that there's a smooth transition, or there's a smooth advancement to the next frame. So as you can see, there's one, two, and the third frame, and the mechanism essentially smoothens the transition between the first, the second, the third, and so on and so on. So that's one of the applications. Then next, we also have the assembly lines. So as you can see here in the very middle, there's a product that is made during the assembly line. And basically what the Malteser mechanism does, it facilitates precise and intermittent movement. So the movement is always constant, and it does not change. So it's good for assembly lines, because in assembly lines you need to make a lot of the same product, and we need a constant uh, we need a constant production, so it cannot change over time. So it must be constant over time. So we use the Malteser mechanism to uh, help make this assembly line constant. Then lastly, we also have the application of robotics for the Malteser mechanism. So uh, basically what the mechanism does is it makes the movement of the automation accurate, so there's no slip. So it makes the mechanism it makes the automation of the robot accurate. And yeah, so basically these four mechanisms are the main things that we can use, uh, the things that we use in daily life, or we can see in daily life. So yeah, that will be all from my part. Oke, selanjutnya ada advantage dan disadvantage dari Maltese mechanism. Yang pertama ada kelebihan dari Maltese mechanism. Maltese mechanism itu, kelebihan yang pertama adalah pengindeksan dan pemosisian yang tepat. Apa dampak dari kelebihan ini? Kelebihan ini memungkinkan pergerakan dan penyelarasan komponen yang kuat. Kemudian kelebihan yang kedua dari Maltese mechanism adalah desain yang sederhana. Seperti bisa dilihat sendiri di gambar di sini, mekanisme dari Maltese mechanism ini terdiri dari komponen-komponen yang relatif sedikit, sehingga dapat menghemat biaya dan mempermudah proses produksi dari Maltese mechanism tersebut. Kemudian ada kelebihan terakhir dari Maltese mechanism adalah operasi yang dapat diandalkan. Jadi jika dapat dirawat dengan tepat, Maltese mechanism ini dapat memberikan kinerja yang konsisten dalam jangka waktu yang cukup lama.
Kemudian ada kekurangannya. Multis mechanism juga memiliki kekurangan. Seperti bisa dilihat di sini ada 2 kekurangan dari multis mechanism. Yang pertama adalah kecepatan yang terbatas. Jadi karena bentuk dan ukuran dari pin dan slot drive itu membatasi kecepatan yang dapat dihasilkan oleh perputaran dari multis mechanism. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah keausan mekanis, di mana kontak yang terjadi secara terus-menerus antara pin penggerak dan slot dapat menyebabkan keausan, sehingga memerlukan perawatan secara berkala. Dan juga perawatan secara berkala ini jika dapat secara konsisten dilakukan, dapat memberikan dampak yaitu kinerja yang dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama dari multis mechanism ini. Sekian. Oke, jadi ini yang tadi aku udah bikin jadi 5 pakai linear sketch pattern. Terus ini udah di trim entities, terus tinggal di extrude aja. Nah, ini kira-kira roda utamanya kayak gini. Nah, untuk wheel yang satu lagi juga mirip kayak tadi, kita bikinnya pakai segitiga sama untuk dapat jari-jarinya. Terus aku bolongin di tengah biar nanti bisa masukin ke base-nya. Ini itu lingkarannya ini dari lingkaran yang gedenya biar nanti dia nggak nabrak. Terus bulatan kecil ini untuk dia masuk ke dalam selaknya. Terus untuk lingkar luarnya aku gedein dikit biar mereka semua bisa ada. Udah, terus ini tinggal di extrude aja. Ininya. Semuanya kita pertama bikin base-nya dulu, kita extrude ke bawah 5 mm kali ya. 5. Nah, terus oke. Terus dari sketch yang sama kita extrude ke atas juga buat dapet partnya biar tingginya sama yang tadi 25. Oke, ini part yang kecilnya udah jadi, kira-kira gini wujudnya. Nah, jadi ini pertama kita mau bikin roda utamanya dulu. Ini tadi pertama yang kita bikin itu segitiganya. Segitiganya itu bikin dengan dimensi yang kita mau. Di sini aku pakai 100 buat diameter lingkaran gedenya dan 75 buat diameter lingkaran kecilnya. Terus sudut yang penting itu cuma sudut yang ininya aja. Kita sesuaiin ukuran sudutnya itu sesuai dengan berapa banyak putaran yang kita mau. Berapa banyak kita mau ada masukannya itu buat multi wheel-nya. Di sini aku pengen bikin 5 biji, jadi aku 180 bagi 5, aku dapat 36. Nah, terus aku bikin deh lingkaran gede, lingkaran kecilnya, tempat bertemunya itu aku bikin tempat giginya masuk. Terus masukin ke dalam, terus aku bikin bagian luarnya yang bakal berputar. Jadi mungkin sekarang belum tahu kelihatan. Nah, nanti ini aku tinggal copy 5 kali, ini juga copy 5 kali, baru nanti dapat multis wheel-nya punya bagian yang gedenya. Oke, jadi ini part-partnya udah di-assembly. Ini tadi aku bolongin juga tengahnya biar bisa masuk ke dalam base-nya. Ini kasih assembly-nya cuma dikasih mate aja biar dia pas dan bisa gerak sesuai kita mau. Nah, terus aku taruh motion tadi yang wheel ini aku kasih motor biar nanti dia muter biar kita bisa simulasikan gimana geraknya. Ini kalau di play bisa dilihat setiap satu kali motor bergerak, yang ini bergerak sebanyak 1/5 putaran. Jadi begitulah cara kerja multis gear ini. Nah, yang penting dalam pembuatan multis gear ini selama bikin part-part itu sudutnya harus sama, dimensinya harus sama biar dia pas. Putarannya pas, bulutannya juga masuknya pas, biar dia bisa berfungsi dengan baik. Begitu.
Berikut sekian simulasi dan pembuatan part-partnya. Oke, jadi sekarang ini kita mau bikin base-nya. Intinya dari segitiga yang sama kayak tadi ini for construction, biar kita bisa tahu jarak tuh titik pusatnya. Terus aku tinggal kayak bikin garis dan porosnya aja biar nanti bisa masukin di partnya. Nanti juga aku kasih lubang biar nanti bisa di-connect ke base. Terus udah aku jadiin sketch-nya, ini tinggal di extrude aja. Pertama kita extrude semuanya aja dulu buat bikin base-nya gitu ke bawah. Terus kita ke bawah 20 kali ya. Oke, terus dari sketch yang sama kita extrude lagi buat bikin porosnya 30 biar pas sama rodanya nanti. Oke. Dan untuk roda gigi maltisnya karena dia posisinya lebih tinggi, kita harus kasih kayak dudukannya juga. Jadi yang ini aku bakal extrude juga biar didudukan 10. Kira-kira gini jadi base-nya. Udah jadi gini aja.